Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 3 Oktober 2023. Berikut diantaranya. Terpengaruh gosip dua orang siswi SMP saling adu jotos. Perumda Pasar ambil alih pengelolaan Pasar Butung. Penggemar pelestari ayam ketawa menggelar kontes ayam ketawa. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi hanya karena terpengaruh gosip. Dua orang siswi SMP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan saling adu jotos. Video perkelahian kedua siswi ini pun viral di media sosial. Jagur dulu, Bang. Udah mau buka ya. Perkelahian antar pelajar kembali terjadi di Kota Parepare. Dua orang siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama terlibat baku hantam. Aksi adu jotos kedua siswi ini disaksikan sejumlah siswa lainnya hingga videonya pun viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Jalan Agus Salim, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare dan tidak jauh dari lokasi sekolah mereka. Pasca viralnya video tersebut, kedua pelajar ini pun kini dipanggil pihak kepolisian Polres Parepare untuk diminta keterangan termasuk kedua orang tua dan guru. Dari keterangan polisi, aksi perkelahian kedua siswi ini terjadi hanya karena termakan gosip hingga keduanya sepakat untuk saling menantang duel. Adalah mendengar gosip, yang dimana AS mendengar gosip bahwa dia diledekin ini maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang duel berkelahi. Kini di hadapan polisi, guru dan orang tua mereka, kedua siswi ini telah sepakat berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Pasar Makassar sempat diwarnai ketegangan Senin pagi. Pasalnya, pengelola pasar menutup pagar sehingga menghalangi Perumda Pasar yang ingin masuk. Sejak Senin pagi, Perumda Pasar Makassar bersama Satpol PP, TNI, dan Polri memadati kawasan Pasar Butung, Makassar, Jalan Sulawesi, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo. Penggerahan pasukan gabungan ini untuk mengawal proses pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung dari pihak pengelola Pasar Butung KSU Bina Nuta. Sempat terjadi ketegangan antar dua kelompok pasar, sehingga terjadi saling dorong hingga pagar terbuka dan pihak Perumda Pasar berhasil masuk ke lokasi Pasar Butung. Pengambil alihan ini didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar didampingi Kasatpol PP dan Polresta Pelabuhan Makassar. Direktur Utama PD Pasar Makassar, Raya Iksan Abdu mengatakan, Pasar Butung merupakan aset pemerintah Kota Makassar. Kita, ya, jadi minta tolong. Selama ini kita lagi konsultif dulu, ya. Bila mana ada mau komunikasi jaksa, silakan. Sudah dikasih dan kita ini pasar. Sebelumnya, status pengelolaan Pasar Butung bersengketa dengan pihak Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta. Pemkot Makassar mengambil alih langkah-langkah hukum untuk mengamankan aset pemerintah. Sementara pihak KSU Bina Duta beranggapan belum ada kekuatan hukum tetap terhadap pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, tertipu oleh penumpang fiktif, seorang driver taksi online malah jadi korban penyekapan di sebuah rumah warga.
Istri korban yang menerima pesan melalui WhatsApp langsung panik dan mencari sang suami dibantu oleh warga dan polisi. Nasib apes dialami oleh Roni, seorang driver taksi online yang disekap dengan ancaman senjata tajam parang oleh salah satu warga di Jalan Pampang, Kota Makassar. Kejadian ini sempat membuat panik sejumlah warga saat istri korban menerima pesan dari korban, bahkan dirinya tengah disekap di sebuah rumah oleh salah satu warga di Jalan Pampang. Istri korban yang saat itu panik usai mendapatkan pesan singkat dari suaminya langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian. Kepanikan istri korban makin menjadi saat dirinya menemukan mobil korban terparkir dalam kondisi kosong. Khawatir akan terjadi sesuatu terhadap suaminya, ia pun meminta bantuan warga dan pihak kepolisian untuk membantu melakukan pencarian rumah tempat suami disekap. Proses pencarian yang berjalan kurang lebih 4 jam, polisi dan warga akhirnya berhasil menemukan rumah tempat korban disekap. Polisi menemukan korban dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apapun. Sementara pemilik rumah yang menyekap korban kabur melalui jendela kamar. Usai diselamatkan, korban pun langsung dibawa ke Mapolsek guna dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di depan polisi, Roni menjelaskan kejadian ini berawal dari dirinya menerima penumpang atas nama Sofyan via aplikasi ojek online untuk menjemput di salah satu hotel. Namun, sampainya di hotel, oleh penumpang tersebut dirinya diarahkan untuk menjemput seseorang di Jalan Pampang, yang menurut pengakuan penumpang tersebut adalah rekannya. Roni pun akhirnya mengikuti arahan penumpang fiktif tersebut. Namun sesampainya di rumah tersebut dirinya malah dimintai uang sebesar 6 juta lebih oleh pelaku penyekapan karena telah mengirim 130B chip judi Domino's High ke penumpang fiktif. Korban pun saat itu kaget dan tak memenuhi permintaan pelaku penyekapan hingga akhirnya dirinya disekap lantaran pelaku penyekapan menyangka bila korban merupakan rekan dari penumpang fiktif yang telah mengambil chip aplikasi judi online miliknya. Itu berapa banyak? 130 B. Jadi totalnya berapa Nabila, juta? Kalau tidak salah bilang tadi itu anak 7 juta lebih. Yang punya rumah tadi itu karena lantaran menyangka kau ini yang ambil chipnya. Iya. Kan disuruh minta bayar. Iya, dia bilang kalau tidak bayar kita bakalan keluar di rumah. Sempat disekap tadi. Iya. Hingga saat ini aparat kepolisian dari Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan terkait kejadian dan hingga saat ini untuk korban penyekapan dan mobil miliknya masih diamankan di Mapolsek. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya angka stunting di Sulawesi Selatan salah satunya disebabkan tingginya angka perkawinan dini. Untuk itu, remaja sebagai duta genre masa depan diharapkan mampu beraksi dan berkolaborasi agar kasus stunting dapat optimal diturunkan. Sedikitnya 180 peserta jambore genre yang terdiri dari para remaja dan mahasiswa yang merupakan duta genre desa dan kelurahan dari 18 kecamatan di Kabupaten Goa mengikuti jambore genre B di Kampung Rewako Jende Talasa, Kecamatan Palangka 24 September 2023. Pada kegiatan ini ada 3 hal yang menjadi inti, yakni penekanan kepada para duta genre agar mensosialisasikan penundaan nikah usia anak, mencegah seks pranikah dan mencegah narkoba serta paham radikalisme atau terorisme. Karena itu para remaja diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting. Para remaja sebagai duta genre masa depan diharapkan mampu beraksi dan berkolaborasi agar kasus stunting betul-betul dapat optimal diturunkan. Remaja-remaja yang menjadi duta genre tingkat desa itu nggak ngerti, nggak memahami apa itu duta genre, apa yang harus dilakukan. Dengan adanya jambore inilah kita bekali akhirnya mengerti, dan di sana nanti di desanya akan menjadi role model, contoh remaja-remaja yang positif, dan akhirnya masalah pernikahan dini, seks bebas, termasuk penggunaan nafsa itu akan terhindari. Inilah manfaat nanti untuk kita. Jadi jelang hingga di 2023 ini mungkin ada target khusus untuk pembentukan duta gender ini? Peran para remaja ini kan adalah peran yang sangat strategis karena mereka inilah yang nantinya akan
meneruskan perjuangan dan akan menyambut tongkat estafet generasi saat ini. Dan sekaligus mereka nantilah yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa ketika mereka menyambut tongkat estafet generasi saat ini, betul-betul mereka sudah siap secara kualitas. Dan kemudian juga kita menyiapkan mereka untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas pada saatnya nanti. Karena kita maunya nanti kita akan masuk di Indonesia emas, generasi emas. Nah, salah satu persyarat penting adalah kualitas sumber daya manusia. Dalam kegiatan Jambore Genre ini, para peserta selain diberikan materi sesuai perannya mencegah stunting bermain game dalam bentuk kuis pertanyaan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. 1, 2, 3, 1, 2. Pemirsa, terlilit kasus hukum perdata utang piutang, seorang wanita asal Mamuju datang ke Makassar untuk mencari keadilan. Pasalnya, dirinya merasa dizalimi setelah terjerat kasus utang piutang dengan salah satu bank di Mamuju, Sulawesi Barat. Senin siang, Haja Sauda, warga Desa Baru-Baru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, mendatangi kantor Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan atau LMAPJ di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kedatangannya disambut Ketua Umum LMAPJ Muhammad Nasir, dan Haja Sauda menyampaikan dirinya kecewa dengan ulah pihak perbankan yang melelang agunan miliknya yang tidak sesuai dengan nilai pinjaman kreditnya. Sebelum dilelang, sebelum dikasih tahu pemberitahuan bahwa tanah kita mau dilelang, pemenang lelang sudah turun mengusir itu petani saya. Itu dasarnya lelang apa, Bu? Kenapa Ya, bisa saya dilelang? tidak tahu, langsung diusir saya punya petani bahwa kan dilelang bulan 5, bulan 3, bulan 4 itu sudah turun mengusir saya punya petani. Dia bilang tanah ini saya sudah mau beli sama BNI, alasannya begitu. Tapi ini kita belum tahu, sudah mau dilelang. Itu nilainya berapa, Bu? Nilai pinjamannya Ibu sampai dilelang tanahnya itu? Nilai pinjaman saya itu 4,5 M. Tapi menurut Pak Mario, sisa pinjaman saya kan saya membayar terus, Pak. Jadi sisa 3,4. Itu hari waktu mau dilelang pertama. Tapi itu pun kan berapa bulan saya membayar terus. Menanggapi penyampaian Hajah Sauda, Profesor Haji Amir Anas selaku Ketua Dewan Pembina Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan mengatakan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, LMAPJ akan mengkaji secara yuridis, sosiologis, dan ekonomi kasus yang dialami oleh Hajah Sauda. Tentu sekaitan dengan hal yang dialami oleh yang bersangkutan, tentu masyarakat anti penyalahgunaan jabatan dalam kapasitas selaku penegak keadilan dan kebenaran tentu menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Tapi itu semua tentu terkait dengan hasil laporan-laporan yang tentu pada gilirannya nanti LMAPJ akan melakukan kajian-kajian baik secara yuridis, sosiologis maupun juga secara ekonomi, sehingga pada gilirannya nanti kita bisa memberikan solusi bagaimana penanganan perkara atau kasus daripada Haji Sauda tersebut. Muhammad Amir Anas menambahkan penegakan supremasi hukum yang berkaitan dengan pinjaman kredit perbankan menyarankan kembali pada aturan perbankan dengan tidak bisa melakukan eksekusi sepihak. Muhammad Amir Anas berharap kasus ini tidak terulang kembali kepada nasabah lain yang merasa dizalimi karena penegakan aturan perbankan yang tidak transparan. Hingga berita ini kami tayangkan belum ada konfirmasi dari pihak bank yang dimaksud Hajah Sauda. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi preman mengamuk ancam warga dengan senjata tajam. Selengkapnya di seputar iNews Sultan. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang pria yang diduga preman mengamuk dan mengancam sejumlah warga dengan menggunakan senjata tajam di Goa. Aksi preman membawa senjata tajam yang direkam oleh warga kini viral di media sosial dan meresahkan warga sekitar. Polisi kini masih menyelidiki pelaku. Aksi seorang pria yang diduga preman ini terjadi di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tiba-tiba datang dengan meminta uang setoran hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah pemilik rumah kos sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Video yang direkam oleh warga sekitar ini pun viral di media sosial. Saat meminta uang setoran, pelaku mengaku sebagai pemilik tanah yang sekitarnya dibanguni rumah kos. Tak tanggung-tanggung, uang setoran yang diminta bahkan hingga 35 juta rupiah. Pengancaman menggunakan senjata tajam dan dugaan pemerasan ini kini telah dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Goa. Ada membayar, anaknya mintaki, tapi ada yang sanggini ke rumah kos mintaki. Berapa biasa dimintai, Pak? Ane ngai 35. 35, Pak? Iya, 35 juta. Ajapan sabuna Rimalino. Apa alasannya, Pak, dimintai 35, Pak? Alasannya ayah di pintu yang udah tidak bayar, di toko. Oh, uang untuk lewat, Pak, ya? Untuk lewat. Berdasarkan video viral ini, Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan membenarkan dan telah menerima laporan korban untuk ditindaklanjuti. Bahwa telah terjadi pengancaman di belakang kampus UIN Samata dan dari pihak korban sudah melaporkan ke Polres Goa, dan insya Allah dari pihak Polres Goa dalam hal ini Satuan Unit Reskrim akan segera menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan. Kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan pemerasan ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, sebulan keluar dari penjara, seorang wanita umur 37 tahun residivis kasus penipuan kembali ditangkap polisi setelah melakukan aksi penipuan di 3 toko berbeda di Kota Makassar. Namun, pelaku berhasil ditangkap usai menipu dan mencuri di sebuah rumah warga di Kabupaten Maros. Inilah beberapa rekaman video CCTV yang viral di media sosial aksi penipuan di 3 toko berbeda di Kota Makassar dengan pelaku yang sama memperlihatkan seorang wanita datang lalu meminta uang kepada karyawan toko. Bahkan rekaman CCTV di lokasi berbeda juga memperlihatkan pelaku mengendarai minibus datang ke rumah warga yang berada di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan berhasil menggasak uang tunai jutaan rupiah serta perhiasan emas seberat 30 gram yang tersimpan di laci lemari kamar setelah menipu seorang anak penghuni rumah yang ditinggal pergi kedua orang tuanya bekerja dan hanya dijaga oleh neneknya. Modus pelaku berpura-pura sebagai rekan bisnis dari pemilik usaha dan pemilik rumah kemudian meminta lalu mengambil uang yang dititipkan sambil berpura-pura menelpon korban. Dari rekaman CCTV inilah unit Jatanras Polres Maros berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Putri umur 37 tahun saat tengah berada di sebuah hotel di Kota Makassar. Di depan polisi, pelaku yang diketahui seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru sebulan keluar dari penjara ini mengakui bahwa dirinya tidak hanya melakukan aksi penipuannya di Kota Makassar, namun juga dilakukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hasil kejahatan yang digunakan oleh pelaku untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam bersama dengan teman-temannya. Saya singgah Pak bertanya, saya tanya dulu bilang ada pemiliknya, begitu Pak. Kalau misalnya ada, enggak sini Pak, kalau tidak ada. Jadi setelahnya itu langsung uangnya dikasih pergi dugem-dugem. THM. Kehidupan iya Pak. Ke hotel. Pak, enggak. Sudah dipantau? Tidak Pak. Karena sebelum ke rumah ini korbanku, saya sempat di ke rumah yang lain. Cuman pas yang buka itu pemilik rumah. Jadi saya alasan ini, saya bilang, saya pura-pura bilang, oh bukan ibu ini, sembarang nama saya sebut. Caranya itu bahwa ketika pelaku datang ke rumah korban, bertemu dengan pihak keluarga, akhirnya dia berkomunikasi dengan anaknya korban.
Kemudian apa yang diminta? Apa yang diminta dari situ? Jadi seolah-olah itu bahwa uang ada disimpan di lemari. Akhirnya pelaku bertanya kepada anak yang di rumah tersebut bahwa di mana barang-barang, kata ibunya bahwa barangnya ada di kamar, uangnya di lemari. Kemudian si anak ini mengantar ke lemari, ke kamar. Akibat perbuatannya kini pelaku ditahan di Mapolres Maros dengan dijerat dengan pasal 378 KUHP terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Sementara itu polisi masih mencari sejumlah barang bukti emas yang telah dijual oleh pelaku. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Piton Polres Palopo dibantu Resmo Polres Manado membekuk pelaku pencurian rumah milik pengusaha pertanian di Kota Palopo. Dari catatan polisi, pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian hingga membuat korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Aksi penangkapan Bobby, pelaku pencurian rumah milik pengusaha hasil bumi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Saat digerebek, pelaku berupaya kabur dengan melompat melalui jendela dari lantai 2. Meski sudah terborgol, namun pelaku terus berontak dan melakukan perlawanan hingga terpaksa melumpuhkan dengan timah panas yang mengenai paha kiri. Usai mendapat perawatan, pelaku digiring ke Mapolres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas kabupaten kota. Selain beraksi 2 kali di Kota Palopo, pelaku juga melakukan aksi pencurian di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Setelah itu tim melakukan penyelidikan sehingga diketahui keberadaannya, yaitu berada di Kota Manado. Setelah itu kita lakukan penangkapan dan waktu itu si pelaku sempat kabur sehingga anggota melakukan tindakan terukur yang mengenai pada paha kirinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, jika sampah plastik kerap menjadi masalah dalam lingkungan sekolah, namun berbeda dengan sampah plastik di SMP Negeri 4 Sungu Minasa, Kabupaten Goa. Para siswa dapat mengubah berbagai jenis sampah plastik menjadi karya seni yang indah dan menarik. Inilah karya seni yang berasal dari sampah plastik yang didaur ulang oleh siswi SMP Negeri 4 Sungu Minasa, Kabupaten Goa. Meski terbuat dari sampah plastik, baju adat khas Bugis Makassar ini tak kalah cantik dengan baju adat aslinya yang terbuat dari kain dan sutra. Selain membuat pakaian hias dan baju adat dari sampah, para siswa SMP 4 Sungu Minasa ini juga mengubah sampah dan botol plastik menjadi hiasan bunga, pot bunga, dan sandal jepit yang indah dan menarik. Kerajinan tangan ini merupakan program P5 dari Kementerian Pendidikan yang hanya memilih 2 sekolah SMP di Sulawesi Selatan, termasuk SMP Negeri 4 Sungu Minasa, Kabupaten Goa. Kegiatan P5 pun dilakukan oleh pihak sekolah setelah melihat sering ditemukannya sampah plastik terbuang percuma di dalam sekolah. Bentuk daur ulang ini merupakan salah satu tema, merupakan salah satu produk yang sudah memang diidentifikasi apa yang menjadi kekurangan kita di sekolah, dan setelah identifikasi dari beberapa identifikasi itu salah satunya adalah persoalan sampah. Sehingga menjadi pemikiran mau diapakan ini sampah supaya tidak terbuang sampah percuma, supaya sampah tidak berbau kemana-mana, sehingga dipikirkan untuk mendaur ulang. Jadi anak-anak itu mendaur ulang sampah sehingga sampah itu pada akhirnya bertumpuk di mana-mana. Sampah itu terkelola dengan baik sampai akhirnya menjadi sebuah produk yang bisa dihargai dan dimanfaatkan oleh siswa pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Ya, kami mendampingi mereka. Kami mendampingi mereka selama 2 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 melalui program literasi, numerasi, berbasis proyek tingkat SMP. Ada 5 SMP yang kita dampingi. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi, numerasi,
Materi kegiatan P5 ini pun sudah digelar selama 2 tahun terakhir dengan tujuan untuk melatih bakat para siswa dan siswi agar bisa memanfaatkan barang bekas menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa penggemar pelestari ayam ketawa menggelar kontes ayam ketawa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kontes ayam ketawa ini diikuti ratusan ayam yang beradu kebolehan mengeluarkan suara ketawa mirip manusia. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah suasana kontes ayam ketawa yang digelar di Monumen Ganggawa, Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kontes ayam ketawa ini diikuti ratusan ayam dari para penggemar pelestari ayam ketawa dari Kabupaten Sidrap. Sesuai namanya, ayam-ayam ini beradu kebolehan dengan mengeluarkan suara ketawa mirip manusia. Ada 2 kategori dalam kontes ayam ini, yakni kategori slow dan dangdut. Bagi ayam yang paling sering mengeluarkan suara ketawa, itulah yang keluar sebagai juaranya. Selain suara, irama dan ketawa ayam juga menjadi salah satu penilaian dari para juri. Pesertanya kali ini ada beberapa peserta yang datang, hampir sekitaran 400 ayam yang ditinggalkan pada acara kali ini. Pesertanya dari mana? Pesertanya dari lokal Kabupaten Sedenen Rapang. Ya, acara ini bersifat khusus untuk Kabupaten Sedenen Rapang khususnya. Ya, seluruh penggemar dan penghobi ayam ketawa di sekitaran Sedenen Rapang. Nah, mengenai indikator-indikator penilaian yang ada di P3 Aksi, yang pertama itu suara depan, kedua tengah, ujung, irama, dan terakhir mutu suara. Adapun kategori yang diperlombakan yaitu kategori slow dan kategori dangdut. Yang mana ada kategori slow dewasa, ada slow remaja, dan ada dangdut dewasa, dan ada dangdut remaja. Selain sebagai ajang silaturahmi antar pecinta ayam ketawa, kontes ayam ini sengaja digelar sebagai bentuk melestarikan seni budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sosial edisi Rabu 3 Oktober 2023. Saya Asmal Husta dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salamba, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.